Ya, pemirsa, perang antara Iran melawan Amerika Serikat dan Israel hingga saat ini bisa dikatakan masih panas. Pertanyaannya kemudian, kapan kira-kira perang di Teluk ini akan berakhir? Kita akan membahasnya bersama dengan analis senior Indo-Pacific Strategic Intelligence atau ISI, Fauzia Cempaka Timur, yang saat ini telah bergabung bersama kita melalui sambungan virtual. Selamat sore, Mbak Cantika. Mbak Cempaka maksud kami. Selamat sore Mas Dev dan Mbak Anissa. Baik, terima kasih sudah bergabung di Berita Satu Sore untuk hari ini. Sampai sekarang, ketegangan di Timur Tengah ini masih berlangsung. Nah, kalau menurut analisa Anda, sampai kapan perang antara Iran melawan Amerika Serikat dan Israel ini akan bergulir begitu? Tentu perang kita lihat memang hari ini sudah memasuki hari ke-35 begitu, dan kita lihat bagaimana eskalasi sebenarnya terus berlangsung begitu ya, dan sejak pertama kali dilakukan atau terjadi serangan pada tanggal 28 Februari hingga saat ini kita lihat trennya sebenarnya eskalasi terus meningkat, meskipun beberapa kali statement yang disampaikan oleh Trump misalnya maupun Arakci ini memang menjadi poin deeskalasi dari konflik ini. Namun harus kita lihat bagaimana keinginan beberapa kali, terutama di beberapa pekan terakhir ada keinginan dari Trump misalnya yang memberikan ultimatum yang pertama 48 jam, lalu dilanjutkan dengan ultimatum yang kedua memperpanjangnya menjadi 5 hari, lalu memperpanjangnya lagi hingga 6 April. Nah, kita lihat bagaimana besok adalah deadline terakhir dari perpanjangan ini, dan dari perpanjangan ini kita lihat bagaimana eskalasi yang sifatnya kinetis atau militer ini terus-menerus dilakukan oleh Amerika Serikat juga Iran begitu. Jadi tidak hanya Amerika Serikat tapi juga Iran, terutama yang diserang ini saat ini sudah semakin pada instalasi-instalasi kritis, Mas Div dan Mbak Anissa. Nah, jika menanyakan seberapa lama, sebenarnya ada setidaknya 3 hal yang bisa kita pantau atau kita ukur begitu ya. Yang pertama adalah adanya tekanan waktu sebenarnya, di mana sebenarnya saat ini Iran sudah banyak kehilangan korban begitu, dan juga infrastruktur kritis yang sifatnya untuk kebutuhan sipil seperti jembatan, lalu juga kebutuhan-kebutuhan pabrik petrokimia yang tidak hanya minyak saja ini sudah juga terdampak begitu, sehingga bagi Iran ini juga sudah sampai pada batas hampir pada batas pertahanannya begitu. Namun yang dimiliki Amerika Serikat juga tidak kalah urgent, yaitu Amerika Serikat di bawah Trump ini akan menghadapi yang disebut dengan midterm election. Namun yang lebih dekat adalah New World Power Act, tekanan dari parlemen terhadap justifikasi mengapa Amerika Serikat harus pergi berperang, karena dalam peraturan atau konstitusi Amerika Serikat ini setiap memulai perang baru presiden harus menjustifikasi melalui parlemen mengapa mereka pergi ke dalam perang ini begitu. Nah, saat ini pun kita dengar bagaimana misalnya dari Pete Hegseth, Menteri Pertahanan atau Menteri Perang Amerika Serikat ini meminta tambahan dana yang angkanya tidak main-main, mencapai 200 billion US dollar begitu, di mana angka ini sebenarnya lebih tinggi dibanding efisiensi yang diraih oleh pemerintahan Trump pada awal ketika sebelum baru saja terpilih begitu di bulan Februari 2025 lalu. Nah, kita lihat bagaimana sebenarnya ini ada tekanan waktu yang sebenarnya mendorong keduanya begitu. Ya. Namun ya Mbak Anissa. Baik, nah tadi Anda sampaikan begitu ya bahwa saat ini artinya memang Iran sudah babak belur. Kemudian dari Trump juga ini tampaknya memakan kos ataupun biaya yang sangat besar dalam pemerintahannya untuk perang ini. Jadi menurut Anda kuncinya ada di siapa agar perang ini bisa berakhir? Apakah ada di Trump? Mengingat ucapan Trump yang mengatakan perang akan berakhir dalam 2 sampai dengan 3 minggu begitu pada akhir Maret lalu, atau malah ada di pihak Iran yang menawarkan sejumlah persyaratan-persyaratan? Nah, saya ingin melihatnya begini, bahwa kita sering lupa bahwa perang ini bukan hanya antara Amerika Serikat dan Iran, tapi juga dengan Israel. Nah, kita lihat bagaimana seringkali ketika hampir terjadi perdamaian begitu ya, atau negosiasi, bukan perdamaian ya, negosiasi di antara keduanya, seringkali ini Israel ini menyerang tempat-tempat yang dianggap kritis sehingga mengganggu proses perdamaian ini. Nah, dari saya sendiri mungkin melihat bagaimana perlunya pemisahan antara klausul ceasefire atau gencatan senjata dengan perdamaian itu sendiri. Karena kalau kita lihat bagaimana Amerika Serikat misalnya menginginkan
adanya kemampuan nuklir Iran dan juga kemampuan proksinya yang dihentikan atau diselesaikan atau dinolkan begitu, sedangkan Iran sendiri memiliki keinginan yang juga agak sulit, yaitu ingin memberikan dituntut reparasi dan juga kepemilikan dari Selat Hormuz sendiri. Nah, jika perdamaian ini mengikuti keinginan keduanya, yaitu keinginan Amerika Serikat untuk menghentikan kemampuan nuklir dan juga proksi yang sudah sangat tersebar, ketika kita bilang proksi tentu mengaitkan pada Hezbollah yang ada di Lebanon, lalu juga Houthi yang ada di Yaman, dan juga IRI yang ada di Irak. Nah, itu hanya salah tiganya yang cukup besar dan cukup merepotkan bagi Amerika Serikat. Nah, jika kita menunggu perdamaian ini, menunggu melemahnya proksi atau melemahnya kemampuan nuklir, serta Iran juga menunggu diberikannya reparasi dan juga kepemilikan Selat Hormuz yang sifatnya guaranteed atau terjamin, tentu ini akan sangat jauh panggang dari api. Tetapi jika kita memisahkan antara ceasefire atau gencatan senjata dengan peace settlement, maka akan lebih mudah mencapainya. Ini sebenarnya salah satu hal yang beberapa hari yang lalu misalnya secara statement bersamaan China, Tiongkok dan Pakistan misalnya merekomendasikan beberapa poin-poin yang sifatnya tadi memisahkan antara ceasefire dengan peace settlement, Mbak Anissa dan Mas Dev. Baik, Mbak Cempaka, ini kan kalau kita melihat posisinya kemarin Trump itu sudah mengeluarkan statement lagi bahwa batas waktunya tinggal 48 jam begitu. Kalau tidak, koreksi kalau saya salah, gerbang nerakanya akan terbuka. Kira-kira begitulah pernyataan dari Trump ini. Nah, apa yang akan bisa kita ekspektasi soal besok? Apakah ada peluang bahwa ini akan benar-benar terhenti karena misalnya kesepakatannya akhirnya tercapai dalam waktu 48 jam sejak kemarin itu? Atau justru ini akan benar-benar menjadi babak baru dari proses perang antara Amerika Serikat Israel melawan Iran? Saya setuju sekali dengan statement Mas Dev terkait dengan ini akan menjadi babak baru begitu, Mas. Karena kalau kita lihat Amerika Serikat dan juga Iran, keduanya punya cost yang atau beban yang sangat besar gitu ya. Dalam konteks ini kita lihat bagaimana meskipun Amerika Serikat ini hanya kehilangan sekitar 13 pasukan, kehilangan korban jiwa begitu ya, yang juga jumlahnya sangat besar. Sangat kecil ini maksud saya dibandingkan dari Iran gitu ya, yang Iran yang jumlahnya tentu hingga sampai hari ini hingga ratusan, bahkan korban luka sampai ribuan gitu. Nah, sebenarnya satu hal yang sebenarnya paling diperlukan dalam mencari end game atau final dari akhir perang ini adalah bagaimana perlunya saving face formula untuk menyelamatkan muka bagi pihak-pihak yang berperang ini begitu ya, termasuk dari Amerika Serikat, Iran maupun Israel. Karena Amerika Serikat ini membutuhkan Hormuz yang terbuka saat ini, karena tentu saja meskipun beberapa kali dia menyatakan bahwa kami tidak butuh Hormuz begitu ya, Trump dalam statementnya, dan Iran tapi dia juga menyatakan bahwa Iran saat ini udah tidak punya nuklir lagi, Amerika aman. Namun kita lihat bagaimana tindakannya masih terus memberikan ultimatum begitu ya, jadi memperpanjang ultimatum. Nah, statement ini yang kedua adalah tentu dari Iran sendiri. Iran sudah sangat keras begitu ya, tidak akan menyerah, tetap akan berdiri dan tetap bersikukuh menginginkan reparasi atau penggantian dan penyataan atau penjaminan bahwa Hormuz ini akan tetap menjadi milik Iran dan yang dikoordinasikan dengan Oman. Nah, sebenarnya ini sudah merupakan bentuk dari Iran yang sudah mulai melonggar dengan menyatakan bahwa Hormuz ini milik Iran dan Oman. Dalam konteks ini, Iran membolehkan ada aktor lain yang mengontrol Selat Hormuz nantinya. Menurut saya dalam konteks ini kita masih tentu berharap negara-negara pihak ketiga, interlokutor seperti Pakistan, Turki, Mesir begitu ya, tentu tidak lelah. Bahkan kita lihat bagaimana Rusia juga dan Tiongkok sudah mulai didekati oleh negara-negara interlokutor agar perdamaian ini cepat tercapai begitu, Mas. Karena sebenarnya memang jika memang hingga memasuki tanggal 6 April esok gitu ya, tadi bahkan sudah less than 48 hours, sudah kurang dari 48 jam gitu, karena tinggal esok hari, ini kita lihat bagaimana ini tentu akan memasuki tahapan baru begitu ya.
karena memang juga kita lihat bagaimana Amerika Serikat juga jangan lupa sudah menyiapkan sekitar 50.000 pasukan di wilayah Timur Tengah, terutama yang ditempatkan di Yordania dan Israel saat ini untuk bersiap, yang artinya siap pada semua pilihan yang ada di meja, apapun yang dihadapkan pada pilihan Iran, maka Amerika Serikat siap untuk menghadapinya. Baik, bahkan negara-negara adidaya Tiongkok, kemudian juga Moskow ataupun Rusia begitu ini juga sudah mengambil peran di sana. Dan jika kesepakatan tidak tercapai dan eskalasi perang di Timur Tengah pun tak terelakkan, tak kunjung menurun, apa yang kemudian perlu dipersiapkan oleh negara-negara di dunia untuk kemudian mengurangi dampak termasuk di Indonesia? Tentu ini akan semakin membebani secara ekonomi ya Mbak ya, karena memang ketika kita pandang Mbak Anissa, satu ancaman yang disampaikan oleh Iran ketika dia bicara tidak menerima proposal yang diberikan oleh Amerika Serikat maupun serangan ancaman-ancaman serangan darat yang dilakukan oleh Amerika Serikat adalah dia siap untuk menutup choke point lain, yaitu Bab el Mandeb. Nah, seperti kita tahu, Bab el Mandeb ini posisinya adalah berdekatan dengan Yaman yang selama ini dikuasai oleh Houthi.